Anda kembali menyaksikan berita utama. Saudara, memasuki akhir pekan, ada yang di rumah saja, ada pula yang mengunjungi tempat-tempat wisata. Beberapa jalur wisata dipadati warga. Peningkatan juga terasa di jalur kereta. Nah, kita ambil contoh saat libur long weekend kemarin, saudara. Hari kemerdekaan dan tahun baru Islam. Jumlah penumpang kereta api jarak jauh dan kereta api lokal melonjak hingga 40% dibandingkan dengan 10 hari sebelumnya. Dalam 10 hari sejak 14 hingga 23 Agustus 2020, sebanyak 656.950 orang menggunakan kereta api. Yang paling banyak dituju adalah kota Yogyakarta, Surabaya, Bandung, dan Purwokerto. Terlepas dari itu, saudara, orang yang mengakses kereta api pun memang perlahan naik. Jika bulan Juni, PT Kereta Api Indonesia hanya melayani rata-rata 23.000 penumpang per hari, bandingkan dengan bulan ini, rata-rata ada 56.000 pelanggan per hari. Tak main-main, tumbuhnya 143%. Nah, kita akan lihat secara keseluruhan data dari Badan Pusat Statistik. Ini adalah gambaran pergerakan jumlah penumpang kereta api sejak awal tahun. Jika di kondisi normal, lebih dari 30 juta orang memakai moda transportasi kereta api. Ini hitungan seluruh pengguna kereta di Jawa dan Sumatera, termasuk kereta komuter. Tren penurunan sudah mulai terlihat pada Maret di awal PSBB dan terus mencapai titik terendahnya, saudara, pada Mei lalu di 5,48 juta. Usai PSBB, tren kembali berbalik. Nah, merangkaknya pengakses kereta apakah sejalan dengan ketatnya protokol kesehatan? Kita akan bahas lebih jauh bersama Didik Hartantio, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia. Selamat malam, Pak Didik. Selamat malam. Ya, Pak Didik, ini kita tahu kemarin pas liburan itu kenaikan penumpang 40%. Apakah sekarang trennya masih berlanjut? Baik, jadi memang di hari-hari libur kemarin, utamanya pas long weekend, memang kenaikannya cukup tinggi 40% dibandingkan dengan ya 10 hari sebelumnya ya. Namun demikian, volume angkutan hariannya itu sebetulnya kalau kita lihat maksimal itu di tanggal 23 Agustus ya, itu sejumlah 82.000 penumpang yang menggunakan transportasi kereta api. Nah, dari jumlah tersebut, sebenarnya kalau kita bandingkan dengan kondisi yang normal, sekitar 200.000, ini baru sekitar 40%. Oke, masih jauh kalau kita bandingkan sebelum pandemi gitu lah ya, Pak Didik. Betul. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah sudah terlihat ada tren peningkatan, nggak cuma terjadi di long weekend kemarin? Karena kan sekarang banyak objek wisata yang sudah dibuka, kemudian juga PSBB juga tidak terlalu ketat begitu. Bagaimana, Pak Didik? Baik, jadi kalau kita lihat mulai bulan Juni itu sudah mulai ada peningkatan penumpang ya. Jadi kalau kita lihat dari data yang ada ya, di bulan Juni itu rata-ratanya itu sudah sekitar 30.000 orang ya, yang untuk jarak jauh ya. Kemudian di bulan Juli itu sudah meningkat, average-nya itu sudah mengalami peningkatan menjadi sekitar 40-an ribu. Nah, sekarang itu sudah sekitar 60-an ribu penumpang yang menggunakan. Memang dari penumpang-penumpang tersebut ya, yang ke jarak jauh, yang tujuan jarak jauh itu masih belum begitu banyak, karena kalau untuk yang average di bulan Agustus, untuk yang kereta api jarak jauh betul-betul yang itu sekitar 9.000 atau hampir 10.000 setiap hari average-nya. Dan di minggu-minggu terakhir itu, seperti di tanggal 23 Agustus, itu untuk yang kereta api jarak jauh itu sekitar 25.000 penumpang ya. Sehingga ini memang cukup menunjukkan tren yang meningkat, dan ini menimbulkan suatu tendensi bahwa dalam the new normal ini, walaupun setiap penumpang itu untuk naik itu perlu adanya rapid test atau surat keterangan sehat, namun mereka cukup kooperatif dan tetap menerapkan disiplin protokol pencegahan penyebaran COVID. Oke, rute-rute mana sih, Pak, yang paling banyak beraktivitas? Lalu kemudian langkah strategi jitu apa dari KAI agar untuk menghimpit penyebaran COVID-19? Lalu apa kabar dengan komuter, Pak? Jadi untuk yang rute-rute yang mengalami kenaikan ya, itu utamanya adalah ke arah Surabaya, terus kemudian ke Yogyakarta, Solo, kemudian Purwokerto, dan arah Semarang ya. Artinya itulah rute-rute tradisional yang dari dulu memang pertumbuhan angkutan penumpangnya cukup bagus.
Kemudian untuk angkutan komuter sekarang ini sudah mendekati setengah daripada kondisi normal, artinya sudah mendekati 500 ribuan dalam satu hari ya. Kalau kondisi normal kan sekitar 1 juta sampai 1.100.000 orang. Nah ini memang perlu penanganan yang baik karena apa? Karena adanya protokol physical distancing di mana kapasitas daripada kereta itu harus kita batasi. Untuk komuter ini masih pembatasan masih sekitar 35-40%, sementara untuk kereta api jarak jauh itu sekitar 70%. Artinya tadi Pak Didi sempat mengatakan di bulan Juni sudah ada perbaikan dan segala macamnya gitu. Kalau kita lihat di sini bagaimana dampaknya ke pendapatan KAI? Karena kan RDP Juni lalu itu pendapatan angkutan penumpang 300 sampai 400 juta per hari. Normalnya itu kan 23 miliar per hari. Betul. Jadi kalau dilihat ya memang pandemi ini berdampak itu mulai pertengahan Maret ya. Nah di bulan April itu pendapatan PT Kereta Api dalam 1 bulan untuk angkutan penumpang itu sekitar 35 miliar dalam 1 bulan. Padahal di dalam 1 hari pada tanggal 2 Januari itu kami mengalami pendapatan 1 hari itu 38 miliar. Sehingga bisa dibayangkan. Nah kemudian di bulan Mei itu pendapatan itu sekitar 3,9 atau sekitar 4 miliar dalam 1 bulan. Karena memang pada saat itu PSBB menghentikan kegiatan operasi untuk kereta api jarak jauh. Nah mulai bulan Juni ya ini mulai kelihatan pertumbuhannya. Di bulan Juni pendapatan kami sekitar 10 miliar, kemudian di bulan Juli 26 miliar, dan di bulan Agustus sampai dengan tanggal 28 ini sudah mendekati 70 miliar. Nah, memang ini belum optimal kereta itu kami jalankan, kami bertahap ya, sehingga apa yang kami jalankan ini mungkin hanya seperempat atau dari kondisi normal. Jadi di bulan Agustus kami menjalankan sekitar 241 perjalanan kereta api untuk jarak jauh. Oke, Pak, yang kami tahu memang pada semester 1 KAI membukukan kerugian 1,39 triliun, tapi kami yakin bahwa PT KAI sudah mempersiapkan strategis khusus untuk bisnis agar tidak jatuh lebih dalam. Yang jelas di sini kami berharap PT KAI akan kembali cuan ya Pak. Terima kasih telah bergabung di Berita Utama.